Hai guys, di video kali ini aku akan membagikan resep mengenai cara membuat bakso yang enak dan kenyal tapi tanpa bahan pengenyal. Mau tahu bahan-bahan dan cara membuatnya? Ikuti terus videonya sampai selesai ya. Bahan-bahan yang digunakan: 500 gram daging sapi giling, 12 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan bawang putih goreng, 2 sendok makan bawang merah goreng, 2 sendok makan garam, 1 sendok teh lada, 1 blok roiko sapi, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh baking powder, 2 buah putih telur, dan 75 gram es batu. Pertama-tama, masukkan daging sapi giling, es batu, bawang putih goreng, dan bawang merah goreng. Kenapa es batu bukan air es? Karena air es sifatnya lebih cair sehingga dapat menyebabkan adonan bakso menjadi lembek. Blender sampai bawang merah dan bawang putihnya halus. Kegunaan es batu sendiri yaitu mempertahankan protein pada daging. Karena suhu panas yang terjadi akibat gesekan antara mesin dan daging akan merusak protein daging. Setelah bawang putih dan bawang merahnya halus, kita masukkan putih telur. Kegunaan putih telur di sini sebagai perekat antara adonan. Lalu kita blender sampai tercampur rata. Setelah rata seperti ini, masukkan garam, gula pasir, lada, baking powder, dan roiko sapi. Kemudian kita blender lagi sampai teksturnya halus dan kenyal. Garam di sini fungsinya untuk mengenyalkan adonan. Tekstur adonannya harus halus, tidak pecah, lengket, dan kenyal seperti ini ya guys. Jika belum kenyal, harus di blender kembali sampai didapatkan tekstur yang diinginkan. Setelah itu baru kita masukkan tepung tapiokanya. Setelah itu blender lagi sampai semuanya tercampur rata. Sesuai pengalaman saya guys, jangan memblender semua bahan sekaligus. Lakukan secara bertahap seperti yang telah saya sebutkan tadi. Apalagi memasukkan putih telur setelah garam. Karena itu akan menyebabkan tekstur adonan menjadi lembek dan pecah sehingga susah untuk dibentuk. Tahap selanjutnya, masak air sampai mendidih. Setelah mendidih, matikan apinya dan angkat. Siapkan air yang sudah dimasak tadi, adonan bakso, dan sendok.
Uleni lagi adonan baksonya sampai benar-benar tercampur rata dan teksturnya lembut seperti pasta. Sebelumnya sendok dicelupkan ke dalam air supaya adonan bakso tidak lengket di sendok ketika akan dicemplungkan ke air. Kenapa airnya tidak tetap aku panaskan di dalam kompor? Supaya adonan baksonya tidak langsung matang, tapi matangnya secara perlahan dan merata. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap tekstur bakso tersebut. Setelah semua adonan bakso selesai dibentuk, jangan langsung merebusnya karena itu akan membuat tekstur bakso menjadi lembek dan pecah. Dengan resep ini bisa menghasilkan 24 buah bakso ukuran sedang. Diamkan 5 menit atau sampai semua baksonya berwarna coklat. Setelah semua bakso berwarna coklat, segera angkat. Lalu masak kembali bakso dengan api sedang cenderung kecil sampai bakso mengapung. Perhatikan air rebusan supaya tidak terlalu mendidih atau meletup-letup. Air rebusan yang terlalu mendidih bisa membuat bakso tidak matang sempurna hingga ke tengahnya. Selain tingkat kematangan yang tidak rata, air mendidih untuk merebus bakso akan mengakibatkan adonan bakso kaget dan menjadi keras di bagian luarnya. Jika bakso sudah mengapung, segera angkat dan masukkan ke dalam air es. Tujuannya adalah untuk memberhentikan pematangan bakso dan menjaga agar bakso tetap kenyal. Biarkan bakso di dalam air es selama 7 menit. Setelah itu, angkat dan tiriskan. Bisa kalian lihat ya guys, ini aku jatuhin dan aku banting, hasilnya tetap kenyal banget. Sekarang kita mau potong, kita mau lihat tekstur dalamnya seperti apa. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, teksturnya kenyal banget. Nah, ini baksonya saya sajikan bersama kuah baksonya. Resep kuah bakso sendiri sudah saya share di video sebelumnya ya. Sekarang saya mau coba makan. Baksonya enak, rasanya pas, kenyal dan tidak lembek. Selamat mencoba, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya.